Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Wah, ceria sekali. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ani? Alhamdulillah saya sehat Bu Ulfa. Bu Ulfa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Ani. Tetap bahagia ya Bu Ani ya. Bahagia. Selalu dan harus. Harus. Oke. Oh ya Bu Ani. Dengar-dengar Bu Ani mau melakukan kucing ya sama Pak Ikhwan. Iya betul Bu Ulfa. Iya hari ini saya mau melakukan kucing dengan Pak Ikhwan. Berarti sudah janjian ya sama beliau. Sudah Bu Ulfa. Oh iya. Oh iya Bu Ani, sebelum melakukan kucing, bolehkah saya menjadi supervisornya Bu Ani sama Pak Iwan? Boleh, tentu boleh Bu Ulfa. Oh, Saya boleh. sangat senang tentunya. Iya Bu Ani. Oh ya, oh ya Bu Ani, izinkan saya sebelum saya mengsupervisor Bu Ani dengan Pak Iwan pada saat kucing nanti, saya ingin menyampaikan kompetensi-kompetensi dan prinsip yang yang harus dilakukan pada saat coaching terlaksana. Boleh, Bu? Boleh Bu Ulfa, monggo. Oh ya, Ibu ya, pada saat coaching dilakukan ada kompetensi-kompetensi yang harus dilalui atau yang harus diterapkan pada saat coaching, yaitu seperti kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif dan baik, terus mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot, ya. Bu Terus Ulfa. ada lagi yaitu prinsip-prinsip yang harus dilakukan pada saat melakukan coaching, yaitu kemitraan, kemitraan, terus kreatif, terus memaksimalkan potensi. Dan yang jelas adalah menerapkan alur tirta. Ibu Ani nggih? Nggih Bu Ulfa. Ya, dari kompetensi dan prinsip tersebut, apa yang ingin eh, Bu Ani maksimalkan itu pada saat coaching terlaksana? Yang ingin saya maksimalkan yaitu kehadiran penuh atau presence Bu Ulfa. Kemudian yang kedua yaitu tentang mendengarkan secara aktif. Karena menurut saya mendengarkan aktif itu perlu karena supaya kita itu bisa menggali ide-ide dari si coach tersebut. Oh ya, betul sekali Mbak Ani. Jadi kita itu harus ada jadi penuh ya. Kalau kita tidak hadir penuh, maka informasi-informasi tersebut pasti akan tertunda dan tidak sempurna ya Bu Ani ya. Iya, betul Bu Ulfa. Ya. Oh ya, ngoten mawon Bu Ani. Saya mau izin nanti pada saat Bu Ani kujian dengan Pak Iwan, saya ingin mengobserver bagaimana alur dan alur cerita dan observasi alur diskusinya Bu Ani dengan Pak Iwan. Monggo. Iya, Bu Ulfa, terima kasih. Oke. Pak Iwan, monggo silakan. Baik, Selamat sore Pak Iwan, bagaimana kabarnya? sore Bu Yani, Alhamdulillah. Sehat-sehat Bu Yani. Alhamdulillah. Pak Iwan, kemarin Pak Iwan sempat menyampaikan ada sedikit permasalahan. Benar begitu Pak Iwan? Betul Bu Yani, ada yang mau saya konsultasikan, diskusikan dengan Bu Yani ini. Ya. Pak Iwan, kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Ya. Nah, Ya, dalam waktu tersebut, kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak capai dari diskusi kita ini? tujuan yang ingin saya capai tentunya saya kepingin Hmm, masalah saya selesai Bu Yani. Saya kan ingin hmm, mendiskusikan masalah yang saya hadapi. Ya, saya diskusi dengan Bu Yani. ya, Harapan akhirnya
saya itu menemukan solusi yang saya hadapi, Bu Yani. Gitu ya, Pak Iwan ya. Ingin Iya, menemukan solusi atas permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, oh, sekarang silakan Bapak ceritakan masalah apa yang sedang Bapak hadapi saat ini. ya gini Bu Yani, saya ada masalah mengenai pembelajaran di kelas Bu Yani. Jadi saya itu pengampu pendidikan agama Islam Bu Yani. Nah, Oke. di tingkat SMP. Nah, di tingkat SMP itu ini sekolah umum ya, bukan sekolah yang berbasis agama, bukan sekolah religius. Eh, Insya Allah semua guru agama rata-rata pernah mengalami dan mungkin sampai detik ini mengalami itu. Dan saya yakin juga masih banyak yang belum dapat solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Jadi gini Bu Yani, kami itu kan kalau di guru PHI di SMP itu kan ada materi pokok yang harus tersampaikan. Jadi cakupannya itu ada Al-Quran, ada fikih, ada akhlak, ada akidah, dan ada sejarah. Yang pertama itu tentang Al-Quran. Ini tiap semester pasti berputar di materi itu. Nah, Al-Quran itu yang masalah yang saya hadapi itu KD-nya, kompetensinya itu anak itu harus mampu membaca dan menghafal ayat Al-Quran sesuai dengan materi yang dibahas. Lah yang jadi masalah itu kita itu anak-anak saya sebagai seorang guru mengajarkan anak-anak kompetensi untuk membaca dan menghafal sesuai dengan materi, entah itu materinya sabar, ikhlas dan seterusnya. Yang jadi masalah itu bagaimana ketika kondisi anak-anak itu tidak bisa membaca. Dan ternyata pengamatan saya itu kondisi seperti ini itu persentasenya cukup besar. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan anak-anak membaca lancar dan menghafal, sedangkan mereka membaca Al-Quran saja belum bisa. Nah, Itu ya Pak ya. betul dilema banget bagi kami guru PAI. Kalau mereka membaca ngaji, jelas waktunya nggak ada dan tidak cukup karena ngaji itu butuh waktu. Kelas besar, kelas kecil, kelas idealnya ngaji itu TPQ itu 1:8:10 dan itu butuh waktu individual satu persatu. Dan itu tidak mungkin bisa kami laksanakan di kelas karena ada tuntutan untuk menyelesaikan KD yang harus kami penuhi. Nah, selama ini itulah yang menjadi kendala saya, Bu Yani. Iya. Jadi kalau boleh saya rangkum Pak Iwan, apa yang sudah Pak Iwan tadi sampaikan yaitu tentang kompetensi dasar yang ada tidak sesuai dengan kemampuan murid-murid Pak Iwan saat ini ya. Jadi betul begitu Pak Iwan? Betul. Kompetensi dasarnya itu meminta anak-anak mampu membaca dan menghafal, sementara anak-anak itu sendiri tidak bisa menghafal dan Al-Quran. tidak bisa membaca. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Pak Iwan, menurut Pak Iwan kondisi idealnya itu seperti apa yang Bapak inginkan? Kondisi idealnya itu ya ketika anak di SMP itu seharusnya mereka sudah bisa baca, sehingga ketika saya ngajar anak-anak itu KD-nya itu membaca, ya saya tinggal mengajari membaca. Kalau ini Bu yang ada seorang guru bahasa Indonesia itu untuk praktek membaca puisi atau membaca pantun gitu. Tapi anak ini belum bisa membaca ABCD. Gitu ya Pak Iwan ya. Betul. Iya. Ya bisa saya tangkap Pak Iwan. Nah, menurut Pak Iwan kalau dilihat dari skala angka 1 sampai 10, nah di posisi berapa Pak Iwan kondisi saat ini di kelas Pak Iwan? Posisi angka 5 Bu Yani. 5 ya. Betul. Posisi angka 5 seperti itu. Nah, harapannya Pak Iwan setelah kita melakukan diskusi ini bisa tercapai di angka berapa kira-kira? Setidaknya saya berharap bisa masuk angka 8 Bu Yani. 8. Nah, kira-kira
apakah Pak Iwan pernah melakukan langkah apa gitu untuk mengatasi kondisi seperti ini? Pernah Bu Yani, jadi gini, bagaimanapun kami sebagai guru PAI itu dituntut untuk mampu menyampaikan KD yang seharusnya kami sampaikan. Jadi ada strategi yang selama ini saya lakukan, di antaranya itu adalah saya lakukan pemetaan. Jadi anak-anak itu yang bacanya bagus, lancar, itu saya sendirikan dengan anak yang nggak bisa baca. Nah, dari situ nanti ketika proses materi pembelajaran, anak-anak yang lancar ya otomatis itu nanti yang saya utamakan untuk praktek membaca dan menghafal. Nah, sedangkan anak-anak yang nggak bisa baca itu dari rumahnya, mereka itu saya suruh untuk nyalin Arabnya itu ke tulisan Latin. Sehingga ketika mereka pembelajaran di sekolah, mereka itu mengikuti minimal baca Latinnya. Seperti itu. Saya menilai bahwa itu bukan solusi yang solusi yang final, karena kenyataannya mereka tetap belum bisa baca Arabnya. Tapi setidaknya itu solusi praktis dan cepat, sehingga KD yang saya sampaikan juga tetap berjalan Bu Yani. Tetap berjalan, ya. Jadi meskipun belum bisa membaca, masih tetap bisa menghafal begitu ya Pak ya? Betul, meskipun dengan tulisan Latinnya. Tulisan Latinnya, tetap membaca tapi tulisan Latinnya begitu ya Pak ya? Betul. Atau mungkin ada langkah yang lainnya Bapak selain tadi dengan teknik yang pertama? Iya, gini Bu Yani, saya sendiri punya bagaimanapun sebagai seorang guru agama punya beban melihat anak-anak SMP itu belum bisa baca itu sangat punya beban dan tanggung jawab bagaimana mereka itu mampu. Nah, ini saya punya rencana, saya itu ingin mengusulkan ke kepala sekolah, karena tidak mungkin kita ngajarin anak-anak ngaji di saat jam pembelajaran. Jadi saya Betul. Kepala sekolah agar dibuat kelas Al-Quran. Kelas Al-Quran ini di luar jam pembelajaran, dan anak-anak ini kita nanti ya ibaratnya seperti TPQ yang ada di sekolah. Dan kebetulan di belakang sekolah saya itu ada kampus yang khusus untuk mengajari mahasiswanya fokus untuk tahfidz, menghafal Al-Quran. Mereka ada yang sampai dikirim ke luar negeri menjadi imam-imam di sana. Nah, saya sempat diskusi dengan dosennya sejauh mana kira-kira kalau saya ingin adanya kerjasama dalam rangka untuk membantu anak-anak didik saya yang nggak bisa bahasa bisa menjadi bisa baca. Tinggal nanti saya follow up. Luar biasa sekali. Pak Iwan. Nanti kapan saya konsultasi dan diskusi akan mengadakan program ini, akan saya sampaikan ke kepala sekolah. Iya. Jadi TPQ di sekolah ya Pak Iwan ya? Betul Bu Yani. Biasanya itu kan kalau ada TPQ di sekolah itu kan sekolah Islam Bu Yani. Masalah kan yang saya sampaikan tadi kondisinya seperti itu. Jadi ya memang solusi diantaranya yang saya sampaikan itu Bu Yani. Iya. TPQ di sekolah Islam itu luar biasa sekali loh Pak. TPQ di sekolah tapi bukan sekolah Islam begitu ya Pak ya? Itu sangat luar biasa. Iya, itu ide yang sangat brilian gitu menurut saya Pak. Jadi Bapak sudah membuat ide yang luar biasa begitu ya. Nah, ide Bapak ini kan sangat luar biasa sekali. Dengan beban moral yang Bapak rasakan sebagai guru PAI, tetapi murid-muridnya banyak yang belum bisa membaca. Bapak juga sudah melakukan pemetaan terhadap siswa tersebut. Kemudian Bapak punya ide ini, menurut saya ini sangat luar biasa sekali. Nah, untuk mewujudkan atau merealisasikan ide yang Bapak sudah luar biasa ini, kira-kira dukungan dari siapa yang Bapak harapkan? Iya, tentunya yang paling utama dari pimpinan sekolah Bu Yani, dari kepala sekolah. Jadi
program ini, ide ini enggak mungkin akan sangat sulit terwujud ketika kepala sekolah tidak merestui. Sehingga pertama kali orang yang akan saya konsultasi, saya temui itu adalah kepala sekolah mengenai, saya sampaikan kondisi anak-anak seperti ini loh. Sehingga solusi yang saya berikan itu imbang dengan masalahnya. Jadi rekan-rekan semuanya, karena nanti bagaimanapun ketika adanya TPQ itu akan ada perubahan mungkin terhadap jam pembelajaran yang ada di sekolah. Apakah hanya dari pihak kepala sekolah saja? Ya, bantuan yang Bapak perlukan? Teman rekan, pengajar, saya sampaikan, karena akan dimungkinkan itu akan merubah jam pembelajaran, maka dukungan dari teman-teman, guru, pengajar, terus ya, kurikulum juga sama, dan tentunya dari pihak luar. Iya, seperti pihak kampus tadi ya Pak ya? Betul, pihak kampus yang mungkin juga sama orang tua juga Pak? Iya, tentu orang tuanya juga sama, tapi itu saya rasa orang tua kalau anaknya bisa ngaji itu sangat luar biasa, mereka pasti merestui. Iya, pastinya. Iya, betul Pak Iwan. Nah, saya rasa apa yang sudah Bapak sampaikan tadi itu sudah mewakili ya Pak ya. Sepertinya solusinya sudah terbayangkan begitu ya Pak ya, atas permasalahan Bapak tadi. Nah, rencananya Bapak ini sangat luar biasa sekali. Saya doakan semoga apa yang Bapak cita-citakan, harapkan itu bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira ini kapan Pak mau direalisasikan? Secepatnya Bu Yani, kebetulan ini pas tahun ajaran baru, jadi insya Allah saya berharap tahun ajaran baru nanti ini bisa berjalan. Jadi kebetulan saya sudah komunikasi dengan pihak kampusnya, tinggal saya mengatur waktu, minta izin untuk bisa komunikasi dengan kepala sekolah. Sepertinya saya sudah tidak sabar nih menunggu kabar baik dari Pak Iwan soal cerita selanjutnya setelah dilaksanakan TPQ di sekolah. Kira-kira seperti apa hasilnya, gitu ya Pak ya? Saya tunggu kabar baiknya Pak Iwan. Mudah-mudahan lancar nih. Iya Pak Iwan, saya juga turut doakan ya. Nah, bagaimana perasaan Pak Iwan setelah kita berdiskusi? Alhamdulillah Bu Yani. Setidaknya saya sudah ada solusi Bu Yani. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan nantinya doanya Bu Yani, program ini bisa segera berjalan dan anak-anak di tempat saya kompetensi dalam hal kemampuan baca Al-Qurannya juga dari 5 tadi bisa menjadi 8 Bu Yani. Amin ya rabbal alamin. Saya juga terima kasih banyak loh Pak Iwan, dari hasil coaching kita kali ini saya belajar banyak dari Pak Iwan. Sama Bu Yani, terima kasih, sama-sama belajar kita. Iya, saya rasa pembicaraan kita akhiri dulu Pak ya. Bu Yani, terima kasih sudah mendengarkan yang saya sampaikan. Matur nuwun. Saya tunggu kabar baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah selesai ya Bu Ani ya? Iya Bu Ulfa, sampun. Waduh, perbincangannya sangat seru sekali. Saya sampai terperangah mendengar cerita dari Pak Iwan gitu ya. Sangat-sangat luar biasa semangatnya. Memang beliaunya sangat luar biasa. Luar biasa Bu. Ya, dari saya mendengarkan dari awal hingga akhir, luar biasa. Ya Bu Ani, dari saya mohon izin, saya ingin menyampaikan apa yang saya amati selama Bu Ani dan Pak Iwan pada saat proses kucu ini. Sebelumnya saya ingin tahu bagaimana selesai kucu ini perasaan Bu Ani. Perasaan saya lega Bu Ulfa, karena setidaknya bisa membantu Pak Iwan dalam memecahkan permasalahannya seperti itu.
Kemudian saya tadi juga merasa sudah menerapkan kompetensi inti dari coach itu sendiri, Bu Ulfa, seperti kehadiran penuh. Kemudian saya juga berusaha sudah mendengarkan aktif atas permasalahannya Pak Iwan. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing Pak Iwan untuk menggali ide-ide kreatifnya, seperti itu. Jadi saya juga Iya, sudah menerapkan alur tirta, Bu. iya, Seperti itu menurut penilaian saya sendiri. iya, iya, betul sekali, Bu. Yang saya amati juga seperti itu. Jadi Bu Ani dari awal hingga akhir sudah menerapkan dari kompetensi-kompetensi, dari prinsip-prinsip, terus dari alur tirta pada saat Bu Ani melakukan kuci pada Pak Ivan gitu ya. Oh iya Bu Ani, dari kompetensi tersebut apa harapan dan yang ingin Bu Ani terapkan dan Bu Ani apa ya untuk Bu Ani sendiri untuk kedepannya? Iya, kompetensi inti coach yang saya ingin kembangkan lebih lanjut, Ibu, yaitu tentang mendengarkan aktif tadi. Sebenarnya semuanya ingin saya kembangkan, tapi saya lebih fokus ke situ. Karena menurut saya, dengan kita mendengarkan aktif dari apa yang sudah disampaikan oleh coach, maka kita bisa berusaha untuk mengarahkan atau menggiring si kunci tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu, Bu. Sehingga ide-ide kreatifnya itu bisa muncul begitu. Iya, Menurut saya, Bu. iya, betul sekali ya. Jadi fungsi coach sendiri itu adalah tidak menggurui gitu ya, tidak menggurui melainkan itu memberi motivasi, memberi dorongan, semangat agar kucing tersebut itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya pada saat sekarang gitu ya Bu ya. Betul sekali apa yang Iya, dikatakan oleh Bu. Bu Ani sangat luar biasa gitu ya. Hmm. Oh iya Bu Ani dari eh, yang dilakukan Coach Bu Ani pada hari ini kira-kira penilaian dari angka 1 sampai 10 berapa Bu Ani? Nilai untuk saya sendiri ya, Bu Ulfa. Ya, Nilai karena saya sudah berusaha menerapkan, tetapi juga ada beberapa kompetensi yang harus saya kembangkan, maka mungkin angka 8, Bu Ulfa. angka 8. Alhamdulillah, angka 8 sudah sangat bagus sekali Kak. Sangat bagus Iya, dan Bu luar Ulfa. biasa. Iya. Oh ya. Bu Ani, apa Iya. yang Bu Ani sudah sampaikan sangat luar biasa. Juga sangat membantu saya untuk memotivasi diri saya sendiri untuk kedepannya. Ya. Ya, Alhamdulillah Bu Oke. Ulfa, terima kasih atas motivasinya Bu Ulfa. Ya. Sudah apakah masih ada yang ingin saya observasi Bu Ani? Sampun Bu Ulfa, sampun matur nuwun. Oke, terima kasih ya Bu Ani ya atas waktunya Oke, dan mau sama-sama. mengizinkan saya untuk mengobservasi Bu Ani dengan Pak Iwan pada hari ini. Tetap Oke, semangat, jangan sama-sama lupa Bu Ulfa. bahagia. Ya, terima Oke, kasih Bu Ani. Oke. sama-sama Bu Ulfa. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.